Kunjungan ke London meninggalkan pesan kuat. Indonesia sedang berlari menuju masa depan dengan fondasi yang kokoh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kemitraan strategis ini adalah janji nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sumber daya manusia yang tidak tertandingi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris bukan sekedar simbol persahabatan antar negara. Selama 3 hari lawatan, diplomasi diarahkan pada satu tujuan utama, hasil konkret untuk rakyat Indonesia. Hasilnya tegas, komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau setara 90 triliun rupiah siap mengalir ke tanah air. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Okay. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Investasi ini menyasar sektor-sektor strategis antara lain keuangan, pendidikan, lingkungan, hingga maritim. Bagi pemerintah, ini bukan angka di atas kertas, tetapi fondasi pertumbuhan dan pembuka lapangan kerja. Dari seluruh kesepakatan, sektor maritim menjadi sorotan utama. Indonesia dan Inggris sepakat melanjutkan program pengadaan 1.582 kapal nelayan. Program ini diproyeksikan membuka hingga 600.000 lapangan kerja baru. Bagi Presiden Prabowo Subianto, maritim bukan sekedar industri. Ia adalah soal kesejahteraan nelayan, soal ketahanan pangan, dan soal martabat Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun investasi fisik tidak akan bertahan lama tanpa investasi manusia. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto membawa diplomasi ke jantung peradaban kampus dan riset. Inggris dengan tradisi riset kuat dan universitas kelas dunia dipilih bukan tanpa alasan. Kerjasama dengan Russell Group diarahkan untuk membangun ekosistem riset bersama, Center of Excellence, dan industrialisasi berbasis ilmu pengetahuan. Kemarin Bapak Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya. Jadi ada King's College, ada Oxford University, Imperial College, kemudian Edinburgh gitu ya, kira-kira, dan 20 lainnya. Intinya apa? Intinya satu, yang pertama ada kerjasama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu nanti beliau akan buat di Indonesia. Harapannya dengan profesor-profesor kemarin dari top university di Inggris akan bisa kerjasama. Ada yang penambahan mahasiswa yang kuliah di sini, kemudian juga ada pembuatan kampus baru, kampus dari mereka di Indonesia. Kita sudah punya di Singosari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti pertukaran dosen, kira-kira begitu. Pesannya jelas, kampus Indonesia harus naik kelas. Tidak puas dengan standar minimal, berani bersaing secara global. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti persoalan mendasar bangsa, yaitu krisis tenaga medis. Jawabannya, pembangunan 10 universitas baru berstandar internasional. Fokus pada kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, sains dan teknologi. Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar. Beasiswa penuh disiapkan negara. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan
57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Dari London, Presiden Prabowo Subianto membawa lebih dari sekedar kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto membawa harapan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi produsen ilmu. Bukan hanya penonton, tetapi pemain utama. Diplomasi ini adalah tentang masa depan, tentang nelayan yang hidup lebih layak, tentang mahasiswa yang mendunia, tentang bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan ketika dunia terus berubah, Indonesia memilih satu jalan: mandiri, berdaulat, dan bermartabat.